Kan kalau emang mau digugurin keputusan MK, gugurin juga keputusan MK yang waktu Pilpres dong. Nah, berarti ada yang batal dong jadi presiden dan wakil presiden kan gitu. Tapi nggak ke situ, Cok. Hah? Harusnya begitu, jangan pakai nggak ke situ. Lu juga jangan lembek. Jadi... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan. Kali ini kembali lagi bersama kita di podcast Pejuang segmen kolom komentar. Komen. Ya. Ini kita lagi gimana ya, Cok ya? Bebas. Situasinya ya. Kita mau bacain komen yang lagi hangat dan hot ya. Tapi rupa-rupanya isu minggu ini kurang mengenakan nih bagi apa namanya, kubu 58. Hah? Kubu 58. Iya. 58 itu siapa, Cok? 58 senti. 5 Nggak sampai mentok. Jadi 58 cm doang ya? Iya. Gitu. Nggak, dia lagi rame nih, Cok. Soal apa namanya, undang-undang pilkada, Cok. Iya gitu tuh kan. Gue bangun tidur kemarin begitu lihat berita, ya ada seneng, ada juga was-was. Nggak, gua belakangan ini kan kita komunikasi nih, Cok. Gua ngeliat lu kayak galau begitu. Kenapa, Cok? Lu galau amat, Cok, belakangan ini? Kalau belum diumumkan ya wajar lah gua galau gitu loh. Galau kenapa? Coba ceritakan. Ada keputusan ke MK yang kita senang, tapi ada juga takutnya yang ngacak-ngacak lagi. Enggak, gitu. gue lihat lu itu saking cintanya nih ya kepada seorang sosok yang menurut pandangan bukan hanya lu, tapi berbagai elemen rakyat Indonesia. Sosok ini menjadi harapan ke depan gitu kan. Ya, emang cuman dia harapan kita satu-satunya. Itu ya kan. Nah, ini kan lagi rame nih soal pilkada serentak kan. 2024 ini. Gitu kan. Nah, partai-partai nih yang tadinya kemarin sempat pro terhadap MK, bukan terhadap sosok ini, ABW, Anies Rashid Baswedan, gitu kan? Tiba-tiba balik kanan, Cok. Selingkuh. Tidak apa, lu jangan kelamaan Iya, partai pengkhianat selingkuh udah clear ya. Gak usah basa-basi. Jadi selingkuh ini bukan soal artis saja, Cok. Ternyata partai juga bisa selingkuh, Cok. Iya, gitu kan begini ada peribahasa kan. Perselingkuhan terjadi bukan karena ada niat partainya. Tapi karena adanya duit sekoper. Bukan karena kesempatan ya? Bukan. Oh, itu kata Bang Napi. Itu kata Bang Napi, ini kata gua. Perselingkuhan terjadi bukan karena ada niat partainya. Tapi karena ada bawaan duit sekoper. Gitu ya. Gua mah per-per aja kalau ngomong. Memang harus, Cok. Hah? Situasinya sudah darurat nih, Cok. Iya. Gitu kan. Nah, jadi deklarasi nih, gitu kan, 12 partai deklarasi. Ngumpul semua tuh Bang Jago, ya diborong semua, ya kan? Tapi ngelawan Pak Anies satu aja, kayak ayam kena jalu. Gitu kan. Namun, Cok, mereka dengan apa namanya, dengan bangganya, gitu kan, mendeklarasikan bergabungnya 12 partai. Tiba-tiba ada lembaga negara, Cok. MK. Lembaga negara yang sebagai benteng terakhir, benteng pertahanan menyangkut apa namanya, konstitusi kita, itu memberikan angin segar, gitu kan? Memberikan angin segar, membuat suatu keputusan yang luar biasa keputusan ini, gitu kan? Keputusan itu kan bukan untuk Pak Anies sebenarnya. Bukan. Itu untuk semua partai yang di daerah-daerah. Betul. Harusnya dukung. Enggak, lu sebelum kesini kayaknya lu udah baca-baca manuskrip. Enggak, kebetulan gue langganan majalah Tempo gitu. di rumah. Lu sering dengar bocor halus ya? Jadi, ini bukan bocor halus lagi, Cok, kalau komen, Cok. Bukan bocor halus lagi nih, mah kalau ban kena paku nembus. Jika kalau kita ini komen ini bukan bocor halus lagi, Cok. Bukan, kita kan ngobrol berita yang lagi benar-benar lagi kalau bahasa sekarang viral. Oh, viral ya. Nah, ini kita lihat nih, Cok.
Bacain dah tuh. Kita baca nih, gitu kan. MK ubah ambang batas pencalonan pilkada. Anies dan PDIP bisa maju di Jakarta. Gitu kan. Itu berita baik ya. Bukan berita baik lagi tuh. Kayak ibarat kata tuh waktu Perang Dunia Kedua, gitu kan. Jepang itu udah dikenal dengan bom Hiroshima oleh Amerika, gitu kan. Bom nuklir. Tapi pasti ada dong yang dirugikan juga dong buat mereka. Apanya tuh? Ya itu masalah umur. Nah, itu jadi ada beberapa gugatan, gitu kan, yang digugat pasal-pasalnya ini oleh beberapa elemen, gitu kan. Nah, salah satunya ya soal umur. Jadi anak bapak, gitu kan. Enggak, maksud gue begini bro. Gimana? Kemarin waktu putusan MK waktu Pilpres kita nerima tuh apa yang Nggak ada masalah ya. yang diberi sama MK. Itu namanya kita taat terhadap konstitusi. Iya, ya kan? Kenapa giliran sekarang rame? Jadi rame lagi nih. Rame lagi. Rame lah. Lah itulah. Jadi mereka ini apa namanya tidak Enggak, taat. seolah-olah hukum ini cuma punya lu doang gitu loh. Iya, itu namanya nggak taat, membangkang gitu kan. Pembangkangan gitu. Makanya, jadi harus gimana kita sebagai masyarakat nih? Ya kita harus melawan. Kalau seandainya udah ada putusan konstitusi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara, benteng terakhir, ya kan, nggak ada kata untuk tidak menaati. Ya kita harus taat konstitusi loh, ya kan. Masa Tertinggi. taatnya cuma sama bapak doang? DPR taatnya cuma sama bapak doang. Nah, maka dari itu. Lalu lah. Ya persoalan Padahal lain. kan nama DPR Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rejim. Iya. Harus itu harus paham. Iya. Masa orang politik kalah sama gue yang cuma nongkrong di warung kopi? Kan malu harusnya. Iya. Gue sekolah nggak lulus. Nah. Ya nggak? Jadi lu udah tahu belum statement dari apa namanya Ketum Golkar yang baru? Oh iya, Raja Jawa. Ngeri-ngeri sedap kata dia, Cok. Raja Jawa kan banyak. Iya, pokoknya Raja Jawa dah. Raja, jangan macam-macam sama Raja Jawa, ngeri-ngeri sedap. Tuh, statement Ketum Golkar yang baru tuh. Iya, karena kan dia paling kalau ngomong aneh-aneh mau dijitak ya. Nah, jadi putusan MK ini Cok ya. Jadi jelas Secara hukum kan itu udah mengikat kan, udah nggak bisa berubah. final kan? mengikat dan final. Ya, Kenapa kan? DPR mau ngacak-ngacak? Nah, itu dia. Kalau sampai DPR ini mau merubah terkait putusan MK ini, jelas ini pembangkangan terhadap konstitusi dan harus kita lawan, Cok. Emang udah rusak sih, emang udah rusak. Hah? Emang udah rusak semuanya, jadi susah juga. Iya, ini peringatan darurat gitu kan. Nah, jadi dari hasil putusan MK ini, Cok, banyak rakyat, terutama netizen. Sekarang kalau emang mau digugurin keputusan MK, gugurin juga keputusan MK yang waktu Pilpres dong. Nah, berarti ada yang batal dong jadi presiden dan wakil presiden kan gitu. Tapi nggak ke situ, Cok. Hah? Harusnya begitu, jangan pakai nggak ke situ. Lu juga jangan lembek. Jadi gomelin deh lo. Harus tegas ini. Ketika keputusan MK di sini ditolak sama DPR juga harus tolak keputusan MK waktu di Pilpres. Jadi batal dia deh. Harus batal semua demi Batal demi hukum. Iya, cari calon lagi yang baru. Gue nyalon independen dah. Coki makin pinter, ya kan? Gak sia-sia kita nih, Cok. Tampil di komen, Cok. Bukan, gue semenjak makan yang halal-halal pikiran gue juga jadi jernih gitu. Kemarin jadi lo sakut pautin nih putusan MK. Kalau seandainya putusan MK yang baru dikeluarkan sekarang kemarin, logikanya begini. Tar dulu. Sekarang logikanya begini. Dia rame putusan MK saat ini. Kenapa nggak rame keputusan MK saat Pilpres? Langsung mensahin aja ya, langsung menjalanin aja. Iya, dokem-dokem aja. Kan nggak bener itu. Ya jelas nggak bener lah. Gitu kan. Makanya kita kawal, Cok. Kita kawal putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, dan itu harus dijalankan oleh KPU. Seandainya Pak Anies nggak ikut kontestasi di Pilgub ini, saya kira ini nggak bakal terlalu ramai. Cocok. Berarti tujuannya itu memang benar. Ke apa Anies jadi untuk menyingkirkan apa gitu loh, kalau orang bilang. Oke.
Jadi kita baca lagi nih, Cok, komen-komennya. Ya. Set. Nah, ya. lu lihat itu. Keren kan? Gue baca di sini aja. Pak Lurah, dari ini di komennya dari Daken, Cok. Daken Wolfe. Gitu kan, dia bilang, Pak Lurah dah jumawa sampai lupa kondisikan MK pasca Paman Usman. Kimples kecolongan. Ridwan Bobotoh gak akan laku di Jakarta. PKS pusing untuk kondisikan masanya. Si Dharma calon boneka dah expired. Awal kehancuran dinasti Owi. Gimana, Cok? Itu komentar ya. Komentar. Tapi gue mau sangkut pautin juga nih, ya kan? Waktu rame MK ini kan yang gugat temennya dia juga, bro. Oh iya. Partai apa ya? Gelora Asmara. Gelora. Gitu. Terus kenapa marahnya ke kita? Iya, seolah-olah tuh kita yang bikin rame gitu loh. Padahal kan partai pengusung Kim juga yang sama buruh kalau nggak salah. Kalau buruh ya wajar lah ya nggak. Ini partai Gelora loh yang gugat loh. Dia yang gugat, dia yang kepusingan ya, Cok. Terus si Amja gue rasa paling lagi pada digitakin tuh. Pak. Gara-gara lu nih jadi rame gitu. Kan ada, Cok, videonya tuh di TikTok viral tuh. Iya, makanya gue juga heran. Gitu Nggak, kan? besok-besok nggak diajak rapat kayaknya. Dimusuhin. Iya. Dimusuhin. Sono. Gara-gara lu. Bisa jadi sinetron juga, bro. Hah? Di kita kan paling jago ini ya, petinggi-petinggi sinetron. Sinetron gimana? Ya, soal-soal berantem tau-taunya batal gitu nggak? Ya nggak tahu juga sih, konspirasi kan. Nah itu kan jatuh konspirasi. Gitu kan. Oke. Yang lu bilang tadi, saat putusan MK yang lalu kita ikuti taat terhadap konstitusi karena MK sudah memutuskan. Nah, ketika sekarang ada putusan ya kan yang tidak menguntungkan mereka ribut. Bahkan berupaya untuk menggagalkan. Tadi kan ada yang komen tuh, gue dengar, gue lihat. PKS bawa masa, maksudnya apa tuh? Emang PKS tuh nggak punya masa? PKS pusing untuk kondisikan masanya. Ya orang masanya Pak Anies juga lah. Nah, itu dia, Cok. Di Jakarta ini kita pilih sosok, bukan pilih partai. Gitu. Nah, jadi dengan terbitnya putusan MK ini, gitu kan, ya kalau sana itu dijalankan dan KPU segera merevisi PKPU, peraturan KPU, gitu kan. Nah, Kim Plus ini udah tinggal nama, Cok. Ya kan undang-undangnya itu kan begini, ya enggak? Undang-undang ini dijalankan setelah putusan ini dibacakan. Ya. Berarti hari itu dibacakan 2 menit juga udah langsung jalan itu harusnya. Iya, makanya PKPU harus segera mengeluarkan KPU harus segera mengeluarkan PKPU, peraturan KPU terkait putusan MK. Tinggal kita lihat KPU-nya benar kagak ini. Itu. Ya enggak? Nah, cuman kan ada upaya menggagalkan, Cok, dari DPR-nya gitu kan, berasa putusan MK yang dikeluarkan gitu kan. Nah, ini yang kita kawal ya kan. DPR jangan macam-macam lah. Gitu kan, harus taat konstitusi. Makanya tadi gue bilang DPR kalian dipilih oleh rakyat. Nah, gue bilang rakyat. Ya, DPR itu singkatannya Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Rejim. Nah, itu dia. Itu yang harus dipahamin. Kalau kata si Ketum Golkar, Raja Jawa ngeri-ngeri sedap. Oke, kita lihat lagi komentar selanjutnya, Cok. Nah, agak gue kayaknya baru kali ini, Cok. Oke, dari Darat Dran. Menyala PDIP. Nah, kenapa bisa menyala PDIP? Ya, PDIP kan warna identiknya merah. Merah kan api. Dari dulu udah menyala PDIP sebenarnya. Enggak. Cuman kemarin dia cuma salah mungut anak. Dikira kelinci. Ya enggak? Jadi salah mungut anak nih mereka nih. Nggak taunya ngeri-ngeri lo. Tidak. Jangan lupa lo. Awas lo, editor. Iya, salah. Gua pikir dulu tadinya kan kelinci nih. Dipikir PDIP. Bulunya putih, lembut. Gitu udah dewasa jadi belang musang. Musang yang lahirnya di loteng nih. Rumah-rumah orang dulu tuh yang genteng congklat. Iya. Enggak.
ini momentum ya. PDIP harus bersikap dengan tegas gitu. Mendengarkan aspirasi rakyat Jakarta. Tapi gue percayalah ketika PDIP udah oposisi, ya nggak, dicampur lagi buruh, dicampur lagi sipil, dicampur lagi mahasiswa, dah nggak ada lawan dah. Iya makanya Cok, berdasarkan putusan MK ini, PDIP menyala harus segera mengumumkan pencalonan Anies Rashid Baswedan, gitu kan, sebagai simbol perlawanan rezim. Gue udah bikin tuh di TikTok tuh, di PT-PT gue bilang, dari pendukung Abah yang ke PDIP, gue bikin PDIP Syariah. Wonjol. Lambangnya banteng pakai topi kayak gue gini. Lo lihat PT gue nggak percaya. Jadi ada PDIP militen yang dari awal, nah kita gerbong baru yang dari Pak Anies, anak Abah masuk ke PDIP, gue namain PDIP Syariah, di bawah naungan Coki Manajemen. Pakai peci ya? Itu gue udah bikin PT, lihat di PT gue ya, Coki Manajemen. Bukan gue iklanin di sini ya, lo lihat dah. Itu banyak yang setuju. Nah, iya makanya gue terserah lu dah, lu mau PDIP Syariah ke, mau apa ke. Pokoknya dengan keluar putusan MK ini, Bu Mega selaku Ketua Umum harus segera, gitu Iya, kan, Bu. mengumumkan kalau ingin mendapatkan simpati rakyat kembali, menebus kesalahan yang sudah dijalankan selama 10 tahun belakangan. Iya, dulu kan Ibu Mega kan gue bilang salah mungut anak. Sekarang ini kalau mungut Pak Anies, ibaratnya Ibu Mega nggak salah dah. Gitu. Ini benar-benar kucing Anggora, makannya juga yang beli di toko, bukan yang ikan cuek. Jadi gizi, kepinterannya semua udah terjamin, Bu. Salam Banteng, Bu. Begini ya? Gini ya? Gini. Banteng Syariah. Oke, kita lihat lagi komen selanjutnya, Cok. Nah, ini dia nih. Dari Farel 1510. Apa, Pak? Jokowi malam ini nggak bisa tidur. Anies bisa maju, anaknya gagal nyagup. Lagi semua yang mau diborong. Serakah ya? Iya, bagi-bagi lah, Pak. Yang punya anak kan bukan bapak doang. Gimana sih? Aduh, kadang gimana ya, Kan Cok? udah ketua umum tuh si Bontot. Ya kan? Udah ketua umumnya matengin dulu, ketua umum. Jangan jadi karbitan ya. Ya, ternak dulu bajer-bajer. Ya kan? Gue juga mau jadi bajernya kalau digaji. Lu mau? Mau gua. Gila. Emang apa? Nggak mau jadi Bajar Syariah Duitnya mulu gua ya? ambil, kontennya gua tutup. Bilangnya nggak ada kota kalau gitu disuruh bikin video. Joki bikin video, kirim ini. Gua bilang kota habis, gua tidur. Jadi gaji jangan. Lanjut. Jadi dia bilang nggak bisa tidur, Cok. Gitu kan? Nyamuk kali. Emang mengagetkan sih, Cok, putusan MK ini. Gitu kan. Dia Itu berarti strategi mereka pada buyar ya. buyar, tinggal nama. Kim Jong Un, seorang Kim Jong Un aja pusing ya. Pusing. Nggak bisa berak, nggak bisa makan, nggak bisa beol tuh, Cok. Kentut pun nggak bisa nahan tuh, Cok. Itu ada nggak kira-kira partai yang akan balik arah atau ke Pak Anies? Bisa jadi, bukan balik arah ya. Mencalonkan sendiri. Gitu kan, bahkan sudah ada statementnya. Mencalonkan sendiri. Iya, sudah ada statementnya dari salah satu jubir PKS. Gitu kan, dia bilang Kalau mencalonkan sendiri lebih bagus lah. lebih banyak, Cok, calon. Nggak apa-apa. Banyak calon, banyak rezeki. Aja. Buat siapa banyak rezekinya? Buat gue sebagai baca. Oke, lanjut nih komen selanjutnya. Nah, ini kita lihat, Cok. Dari Alirun 88. Dia bilang kena batunya Jokowi. Dulu ngubah MK untuk anaknya. Sekarang dibalik. Wek. Ya. Ya kan ada peribahasa, apa yang kau tanam itulah yang kau petik. Kan begitu bahasa kalbunya. Ini gue belajar ilmu seni di Itali nih. Tahun berapa lo ke Itali, Cok? Gue ke Itali tahun 92. 92? Ngapain? Ngapain lu ke sono? Mulung. Mulung apaan? Ya begitulah, apa yang kau tanam itu yang kau petik. Jadi kalau lu tanam singkong, ya lu harus
petiknya singkong. Gitu. Bukan tanam singkong, yang lo petik jagung. Nah, kalau dia nanam apa, Cok? Saat ini Ya, tanam nggak sesuai harapan, jadi tanam cermek mau berbuah duren, nggak bisa lah. Hah? cermek itu siapa? Ya adanya belimbing sayur. Iya, iya. Jadi, Terus tuh cermek mau masuk mall gitu, ya nggak laku lah. Lah orang di pinggir jalan aja kagak ada yang sengget bocah. Kecuali jambu, mangga masih ada yang colong. jadi kayak yang apa yang ngerasain aja ogah ya. Lah, elah, orang ngidam aja tuh iler sampai ke badan-badan. Yang serius ah, bacain komen lagi. Sekarang gua nih, tek. Aja. Baca tuh. Oke, gue baca dari Udin DJ Kampat. Udin nganga. Udin Nganga. Ah. Udin Nganga. Ya, kalau ngobrol kan kami Udin nganga. Dia bilang perlawanan kita rakyat cerdas dimulai di MK. Kawal putusan MK. Tuh. Ya kan? Jadi ya jangan main-main lah, jangan macem-macem lah. Lu bisa murka turunnya putusan MK, tapi kalau lu ingin coba bermain dengan merubah putusan MK, rakyat juga bisa murka. Tapi hukum-hukum tata negara itu sekelas Yusril, sekelas Mahfud MD itu apa bersuara nggak itu dia? Ya kalau Pak Mahfud sudah bersuara. Sudah. Kalau Pak Yusril? Belum gua denger. Belum. Belum. Lah dia kan bagian dari Lagi tidur di rumahnya menikmati kemenangan kemarin. gitu ya. Jadi apa namanya? Ini kemenangan buat rakyat Indonesia, Cok. Dengan diputuskannya putusan MK, gitu kan. Nah, ini pukulan telak bagi rezim dan koalisinya. Iya, kalau waktu di Pilpres itu kemenangan untuk keluarga. Kalau hari ini kemenangan untuk rakyat. Untuk rakyat. Gitu. Lebih penting mana kemenangan rakyat sama kemenangan keluarga? Ya rakyat lah. Nah, Gimana? itu harusnya DPR mikir, mikir. WR Kesel gue lama-lama. Tak kalau didudukin sama masyarakat kayak tahun 98 lo keder. Kan? Itu dipancing-pancing mulu padahal kan kita nih pengennya damai gitu loh. Oke, lanjut, Cok. Teng, set, tuh baca dah. Lebih canggih sekarang ya. Set. Gue di warteg aja gue pakai touchscreen. Tek, aman ya, tek, tahu, tempe. Oke. Wartegnya udah modern, masa kita nggak modern? Dari Ayo. Abah Syakur. Nah, baca tuh. Abah Syakur dia bilang PDIP tolong itu penuhi saran Pak Arnold Edward. Kalau mau ajukan Anies sebaiknya dipasangkan dengan Rano Sidul, anak Betawi. Dua-duanya sudah populer di DKI Jakarta. Sudah identik dengan Betawi. Nah, ini suara apa? Suara rakyat nih, Cok. Suara arus bawah. Tapi gini juga, Bro. Kalau emang kemauan rakyat maunya Sidul, Karno, ya yang menentukan juga kan PDIP. Kita mah sebagai pendukung Abah mah siapapun yang dicalonkan PDIP asal cagupnya Pak Anies kita support aja. Ya intinya PDIP harus segera bersikap gitu ya nggak? Bersikap. Siapapun yang dipasangkan dengan Pak Anies Baswedan, ya kan? Ya pasti menang, Cok. Iya, makanya Gitu gue kan? bilang Pak Anies aja mau gue aja juga menang. Anjay. Menangis. Iya kan? Menangan. Lu makanya kalau gue lagi ngomong jangan stop dulu. menangis. Yang menangis siapa, Cok? Gua. Nangis gue saking senangnya gitu ya. Jadi nangis wagub. bahagia. Jadi wagub. Iya. Nah, gua Tapi style lu belakangan udah bener-bener cocok, Cok. Jadi wagub, Cok. iya, emang gue lagi belajar. Wagub kebun kosong lu. Kagak ada warganya. Tapi gampang, gue banyakin aja istri biar udah anak banyak itu warga gue itu. Nah, putusan MK ini memberikan udara segar, Cok, buat demokrasi kita, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan putusan MK ini
gitu kan, KPU ya berpikir jernih, melanjutkan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. DPR harus sadar, DPR itu dipilih oleh rakyat, bukan oleh penguasa. Udah susah, Cok. Mereka sudah apa namanya, terkontaminasi, Cok. Sama yang tadi lu bilang, buah apa namanya? Cerme. Buah cerme. Kebanyakan makan buah cerme. Gitu kan. Jadi kayak gitu. Iya, makanya susah dah emang zaman sekarang. Masyarakat ini kalau emang mau gerak-gerak dah, gua mah udah kagak ngerti. Wah, udah. Ya, yang lu bilang, jangan sampai situasinya seperti apa namanya, pergerakan sejarah di tahun 98 gitu kan. Masalahnya tahu sendiri kan ketika PDIP oposisi, waduh serem dah, nggak bisa mikir gua dah. Gitu ya. Apalagi dicampur lagi ke buruh, dicampur lagi rakyat sipil, dicampur lagi mahasiswa, campur lagi TikToker. Oke, ladies and gentlemen, sampai di sini dulu. Oke? Segmen komen di kali podcast ini. Pejuang. Panjang umur perjuangan. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.